Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar lagi. Kalau bulan-bulan kemarin atau mungkin tahun-tahun kemarin, bahkan minggu kemarin yang sudah baru kita laksanakan itu, kita sudah membahas mengenai beberapa materi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berita. Masih sama seperti minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga unsur-unsur dalam sebuah berita. Nah, pada kesempatan kali ini, kira-kira kita akan membahas apa? Oke, kita akan membahas mengenai meringkas dan menyimpulkan berita. Jadi, kalau kalian sudah menonton berita, terus kan pasti kalian selalu mengatakan, wah ini beritanya hoax ini, atau mungkin, wah kok fakta ya, gitu. Nah, ini kita akan belajar mengenai cara meringkas dan juga menyimpulkan tentang berita. Baik, pada yang pertama, ya, dalam meringkas dan menyimpulkan berita, itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi kalian meringkasnya baik dari buku tulis atau mungkin note, pad, kemudian dimanapun, yang penting kalian harus bisa meringkas pokok-pokok isinya. Nah, setelah itu menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi setelah meringkasnya, kalian menyimpulkan kira-kira apa sih kesimpulan dari pokok-pokok dari isi beritanya. Kemudian memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Jadi setelah kalian meringkas, kemudian kalian menyimpulkan, kalian memberikan tanggapan tentang beritanya. Oh, berita ini sepertinya layak untuk dipublikasikan karena sudah mengandung 5W plus 1H, atau mungkin bahasanya yang menarik, atau mungkin isi dari berita itu ya sangat menarik. Baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ringkasan berita ya. Jadi, bagaimana cara kita meringkas beritanya. Nah, dalam sebuah ringkasan ya, ketika ada sesuatu yang dipaparkan. Nah, sekarang kalian sedang belajar mengenai materi berita. Nah, pasti kalian akan mendengar dan kalian juga akan membaca. Nah, di samping mendengar dan membaca, kalian juga bisa mengamati gitu. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok isi beritanya. Jadi kalian mendengarkan, kalian menyimak, membaca, atau mungkin melihat, kemudian kalian mencatat pokok-pokoknya, itu apa, di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, bagaimana, kalian catat di beritanya. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan juga ringkas. Jadi setelah kalian mendengarkan, setelah kalian membaca, melihat, kemudian kalian mencatat pokok-pokoknya, adik simbanya, kemudian kalian menyampaikan secara lengkap dan juga ringkas. Jadi, apa sih kesimpulan dari berita yang sudah dibacakan tergantung dari pemahaman kalian. Oke, nah selanjutnya yaitu penyimpulan isi berita. Nah, setelah kalian sudah meringkasnya, nah sekarang tinggal menyimpulkan bagaimana cara menyimpulkan dari sebuah berita. Nah, yang pertama kesimpulan nih, ya kesimpulan. Pasti kalian sudah mengetahui nih mengenai kesimpulan itu apa, amanat seperti apa, gitu kan, pesan-pesan yang terkandung di dalam sebuah teks. Nah, di sini kesimpulan sendiri itu kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi setelah kalian baca, kemudian kata-kata terakhirnya kalian lontarkan, kalian sampaikan, itulah yang dinamakan sebagai kesimpulan. Kemudian isi kesimpulan ya, isi kesimpulan apa sih isi dari kesimpulan yang sudah kalian paparkan itu? Nah, isinya itu memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Nah, unsur-unsur berita itu yang 5W plus 1H kalian paparkan, kalian sampaikan yang lebih singkat begitu. Kemudian kesimpulan isi berita. Nah, setelah kalian sudah menyimpulkan secara umum, kemudian isinya kalian kesimpulkan lagi. Nah, sekarang tinggal ke beritanya ya, berisi ringkasan tentang pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan beritanya. Oke. Kemudian setelah kalian meringkasnya, kemudian kalian memberikan kesimpulannya. Nah, yang terakhir adalah memberikan tanggapan. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa sih kalau kalian sudah melihat
beritanya. Nah, di sini ada beberapa poinnya ya. Yang pertama itu mengenai isi atau struktur berita. Nah, setelah kalian melihat berita yang sedang sekarang hits atau mungkin booming itu masih tetap ya PPKM diperpanjang kemudian sampai tanggal 9 yang kemarin sudah Pak Arifin katakan kemungkinan masih bisa diperpanjang gitu. Nah, kira-kira di dalam PPKM itu isinya tentang apa ya? Kebenaran, kelengkapan. Nah, di sini isi atau struktur berita yang pertama adalah kebenaran. Jadi, berita tersebut berdasarkan fakta ya di lapangan atau hanya rekayasa dari jurnalis atau mungkin pembuat berita. Jadi, PPKM itu isu atau bukan sih gitu kan, padahal kan sudah jelas bahwa presiden kita sudah mengatakan atau mungkin berpidato mengenai perpanjangan PPKM sampai tanggal 9. Nah, ini sudah mempunyai unsur yaitu unsur kebenaran. Kemudian kelengkapan. Berita tersebut sudah memuat unsur-unsur berita atau belum? Nah, di dalam sebuah berita itu kalian lihat apakah sudah memenuhi dari unsur-unsur beritanya atau belum. Kemudian dari segi bahasa beritanya nih ya. Jadi tadi ada isi atau mungkin struktur beritanya. Sekarang dari segi bahasanya. Nah, penggunaan kalimat yang pertama, kalimat dalam berita tersebut sudah efektif atau efisien ya. Jadi dalam berita itu kok sepertinya terlalu ambigu untuk dipahami sehingga masyarakat dalam membacanya itu atau mendengarnya itu dapat memahami dengan baik. Jadi kalau berita itu sebisa mungkin dituliskan secara efektif biar masyarakat itu nyampe apa sih isi dari beritanya gitu. Kemudian ada pilihan kata. Nah, di sini nih yang kadang kita baper, kadang kita ke perasaan gitu kan. Jadi di pilihan katanya itu pilihan kata dalam berita tersebut sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku atau tidak. Kemudian sehingga tidak menyinggung dari pihak orang lain. Kadang dalam sebuah berita itu ada sisi untuk memojokkan satu belah pihak gitu. Nah, itu jangan sampai kalau misalkan kalian membuat berita itu penggunaan kalimatnya itu harus jelas, efektif dan juga efisien. Kemudian di pilihan katanya itu kalian harus bisa memilih nih, ini berita tentang pendidikan, jadi jangan dimasukkan tentang mungkin sosial atau mungkin dari segi agama atau mungkin kultur atau mungkin yang lainnya tuh jangan sampai dimasukkan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau mengenai pendidikan ya kita sampaikan berdasarkan dunia pendidikan gitu, nanti ada ranahnya tersendiri gitu. Itu dari pilihan katanya. Nah, itu beberapa tentang aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Nah, setelah kalian mempelajari materi meringkas dan menyimpulkan berita yang sudah tadi meringkas, kemudian ada menyimpulkan dan juga menanggapi. Nah, ini untuk tugas kalian ya, simaklah sebuah berita di TV atau mungkin di radio. Catatlah pokok-pokok informasinya, yaitu 5W+1H. Kemudian tuliskan tanggapan kalian tentang berita tersebut ya. Dapat berupa struktur beritanya, isinya, atau mungkin dari segi bahasanya. Nah, nanti kalian tuliskan nama stasiun TV-nya atau mungkin radionya, mungkin TVRI atau mungkin Indosiar atau mungkin Asem TV atau mungkin TV One gitu. Kemudian nama acaranya ya, atau mungkin selamat pagi, tanggalnya, tanggal berapa, kemudian jam siarannya, pagi, siang, atau mungkin malam. Kemudian tuliskan isi pokok informasinya ya. Jadi di 5W1H itu kalau yang ringkas. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan, dan berikan tanggapan kalian berkaitan dengan berita yang sudah kalian baca dan didengarkan. Tanggapannya bebas, bisa berupa isi dan juga strukturnya atau mungkin dari segi bahasa beritanya. Kalian tinggal pilih nih, kalian sudah meringkasnya, kemudian kalian sudah menyimpulkannya, kalian berikan tanggapannya. Di TV mana, acara apa, tanggalnya berapa, jamnya juga berapa, isi pokoknya apa aja, yang ringkas saja, kemudian kalian memberikan tanggapan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, Pak Arifin tidak bosan-bosannya untuk memberikan kalian informasi dan juga tolong jaga kesehatan,
patuhi prokesnya, makan yang banyak, tetap semangat dalam pembelajaran online. Semoga kedepannya kita bisa tatap muka, bisa bertemu dengan kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, prokes, dan juga progres. Sekian dari Pak Arifin, kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.